Nah, makanya negara Indonesia yang tadi disampaikan oleh Habib Muhsin sedang semrawut ini, salah satu sebab utamanya adalah banyak yang meninggalkan ajaran Nabi. Kalau itu kita lakukan, berarti Nabi selalu ada di tengah kita. Artinya kita masih tetap memegang kunci dari segala bala. Alhamdulillah. Maka itu saya mau tanya semua, siap ikuti Nabi? Siap hidupkan ajaran Nabi? Siap bela hukum Nabi? Takbir! Nah, makanya negara Indonesia yang tadi disampaikan oleh Habib Muhsin sedang semrawut ini, salah satu sebab utamanya adalah banyak yang meninggalkan ajaran Nabi. Minuman keras haram, pemimpin yang beragama Islam malah ngizinin pabrik minuman keras. Nabi sudah menyampaikan judi itu haram, para pemimpin yang memimpin umat beragama Islam malah ikut-ikutan main judi. Yang terlibat judo banyak banget pejabat. Saudara, Nabi sudah mengatakan perzinaan itu haram, saudara. Tapi sekarang pelacur itu malah dilokalisasi, diizinkan, saudara. Apa mau mereka, saudara? Pantas ada musibah di mana-mana, bencana di mana-mana. Kenapa? Karena kita tidak hidupkan Nabi di tengah kita, karena kita tidak lagi menghidupkan ajarannya di tengah kita. Makanya kenapa Nabi memerintahkan kita amar ma'ruf nahi munkar? Kalau kita amar ma'ruf nahi munkar, ajaran Nabi akan selalu hidup, saudara. Karena orang nggak berani sembarangan berbuat maksiat. Begitu amar ma'ruf nahi munkar ditinggalkan, orang akan sebebas-bebasnya melakukan maksiat. Sehingga saudara, kita tidak lagi menghidupkan ajaran Nabi di tengah kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, maka itu saya mau tanya nih sekali lagi nih semua, mau selamat? Mau Indonesia berkah? Mau. Siap laksanakan ajaran Nabi? Siap hidupkan ajaran Nabi? Takbir! Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim alaihi. Yang kedua, hanya dua saja tadi saya katakan, saudara, sesuai dengan ayat yang kita baca. Jadi umat ini selamat pertama, wa anta fihim, selama engkau ada di tengah-tengah umat. Nah, yuk kita hidupkan itu supaya Nabi selalu ada di tengah kita dengan menghidupkan ajarannya, insya Allah. Yang kedua, wahum yastaghfirun, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan membinasakan mereka, menjadi pengadab mereka selama mereka saudara. Istighfar ini luar biasa. Istighfar ini, saudara, penyelamat kita dari bala, penyelamat kita dari musibah, saudara. Bahkan ulama-ulama salaf, saudara, banyak mengajarkan kepada kita bagaimana, saudara, ada riwayat-riwayat yang menjelaskan, saudara, betapa seringnya terjadi kondisi Allah sudah murka. Allah sudah murka mau mengirimkan azabnya, tapi tatkala umat manusia beristighfar, Allah nggak turunkan azabnya, saudara. Allah nggak kirimkan azabnya, Allah nggak binasakan mereka. Wahum yastaghfirun. Jadi istighfar itu luar biasa manfaatnya. Makanya Nabi ngajarin umat, saudara, dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi pernah mengatakan, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fi kulli yaumin 70 marrah. Sedangkan di dalam riwayat Sahih Muslim mi'ata marrah. Jadi Nabi mengatakan, sesungguhnya aku tertutup, aku punya hati. Nanti kita jelaskan maksudnya apa, saudara. Sesungguhnya aku tertutup, aku punya hati, dan aku beristighfar kepada Allah dalam sehari 70 kali. Itu riwayat Bukhari, saudara. Kalau dalam riwayat Sahih Muslim mi'ata marrah, 100 kali.
Saudara, membaca hadis ini, seorang ulama besar pada zamannya ahli sufi, yaitu Al-Imam Abul Hasan As-Sadali, beliau mencoba membaca tafsir-tafsir. Apa sih yang dimaksud? Ini la yughanu ala qalbi. Banyak tafsir, aneka ragam tafsir, macam-macam mencoba menafsirkannya, saudara. Tapi menarik, Al-Imam Abul Hasan As-Sadali radhiyallahu ta'ala anhu bercerita, saudara, sebagaimana diceritakan, saudara, oleh murid-muridnya, oleh pengikutnya, termasuk diceritakan oleh yaitu Ibn Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Tajul Arus, saudara. Imam Abul Hasan bercerita, suatu ketika aku bingung mengartikan ini la yughanu ala qalbi, apa maksudnya? Kok Nabi mengatakan sesungguhnya tertutup aku punya hati? Kenapa dikatakan tertutup? Apa maksudnya hati Nabi tertutup? Nah, akhirnya, saudara, Allah izinkan, Allah takdirkan Al-Imam Abul Hasan Az-Sadali mimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpi itu yang ditanya. Beliau nggak nanya yang lain-lain. Ya Rasulullah, apa maksud perucapanmu? Inilah yughanu ala qalbi. Apa ya Rasulullah? Nabi dengan senyum menjawab. Kata apa kata Nabi dalam Abul Hasan Az-Sadali? Innahu ghainul anwar la ghainul aghyar. Sesungguhnya yang dimaksud liyughanu ala qalbi adalah hatiku tertutup cahaya, udah penuh sama cahaya, udah tertutup itu hati, saudara, dengan aneka ragam cahaya, bukan tertutup dengan cemburu. Biasanya orang mengartikan yughanu ala qalbi diartikan cemburu, iri atau dengki. Bukan oleh cemburu, iri, apalagi dengki. Hatiku tertutup dengan aneka ragam cahaya, sehingga aku beristighfar kepada Allah setiap hari 70 kali, atau riwayat lain 100 kali. Muncul lagi pertanyaan, kalau Nabi udah ditutupi cahaya itu hati, udah bersih, udah suci, udah mulia, kenapa mesti istighfar? Karena bagi orang awam kan istighfar, kalau istighfar berarti punya dosa. Kalau Nabi istighfar berarti Nabi punya dosa dong. Enggak begitu, saudara. Kenapa Nabi beristighfar kepada Allah? Saudara, pertama, sebagai tasri'un li ummati, sebagai penetapan syariat buat umatnya. Maksudnya penetapan syariat, istighfar ini dianjurkan. Bahkan seorang nabi pun sekalipun suci, mulia, tanpa dosa, tetap wajib istighfar. Itu namanya tasri, ketetapan. Istighfar itu wajib. Masya Allah, kira-kira jelas tidak? Itu cara Nabi mendidik umatnya, ya ikhwan. Yang kedua, saudara, litarbiyati ummatihi, untuk pendidikan buat umat. Artinya Nabi saja yang gak punya dosa, yang suci, yang mulia, sehari 100 kali istighfar. Mestinya kita umatnya yang banyak dosa, yang berlumur maksiat, saudara, yang sudah kotor kita punya badan dengan segala dosa, mestinya malu. Nabi saja yang gak punya dosa, 100 kali istighfar per hari, mestinya kita harus lebih dari 100. Kira-kira jelas gak? Nah, sekarang saya mau tanya, dahsyat gak Nabi mendidik? Hebat gak didikan Nabi? Hebat, luar biasa. Nabi negor kita, umatku malu dong, aku yang gak punya dosa 100 kali istighfar, masa inti yang banyak dosa males istighfar? Contoh Nabi, saudara. Kira-kira jelas? Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, berkaitan dengan cerita tadi. Nabi ingin Nabi mantapkan kepada umatnya, istighfar ini kunci, saudara, penyelamat dari segala bala. Amalkan supaya kita hidup di zaman apapun, saudara, tetap kita istighfar dan membutuhkan penyelamat kita dari bala. Betul? Takbir. Shallu ala nabi. Ya ahlan wa sahlan kepada guru kita, guru saya tercinta Sayyidil Walid
Syekh Al-Muallim Al-Batawi Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf hafizahullahu ta'ala wa ra'ah famatanallahu bituli hayana bi ulumih fid dini wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Ya, diberi jalan pelan-pelan, ahlan wa sahlan. Ya, silakan diberi jalan buat kiai kita semua. Sallu ala nabi. Habib Hamzin, mana Hamzin? Tahan. Sambil Habibnya tarik nafas juga ya. Kita baca selawat rame-rame. Setuju? Setuju? Nah, kita baca Medan Juang Islam karena nasidnya pakai istighfar. Nah, ini buka Hamzin. Buka di sini. Ya, buka. Ya, silakan Kiai Haji Maulana Kamal. Coba lihat semua. Jadi kita baca nanti Astaghfirullah Rabbi Syakur. Awalnya syakur. Yang keduanya Astaghfirullah Rabbi Sabur. Sabur, sabur. Syakur, sabur. Ya, setiap bait dua bur. Syakur, sabur. Ya, setiap bait dua kali. Yang pertama kita sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim ala 90 umurnya. Maulana Kamal Yusuf bah. Tiga-tiganya digantikan oleh menantu saya, yaitu Petamburan. Yang nutup acara di Petamburan Kiai Kamal. Jadi kalau hari ini beliau mau jewer saya, emang udah sepantasnya. Insya Allah mudah-mudahan Kiai Kamal begitu juga. Silakan dia berdiri. Jadi nanti apa namanya Sallu ala nabi. Semuanya Astaghfirullah Rabbi Syakur. Astaghfirullah Rabbi Sabur. Astaghfirullah Syakur. Astaghfirullah Rabbi Sabur. Astaghfirullah Rabbi al-Ghafur. Astaghfirullah min kulli ghurur. Astaghfirullah Rabbi al-Ghafur. Astaghfirullah Syakur. Astaghfirullah Rabbi Sabur. Astaghfirullah Rabbi Syakur. Astaghfirullah Rabbi Sabur. Astaghfirullah Rabbi al-Ghafur. Astaghfirullah min kulli ghurur. Astaghfirullah Rabbi al-Ghafur. Astaghfirullah min kulli ghurur. Medan Juang Islam adalah tiga, harus diingat, jangan dilupa. Semua. Medan Juang Islam adalah tiga, harus diingat, jangan dilupa. Pertama dakwah, kedua hizbah, ketiga jihad fisabilillah. Pertama dakwah, kedua hizbah, ketiga jihad fisabilillah. Semua. Astaghfirullah Rabbi Syakur. Astaghfirullah Rabbi Sabur. Astaghfirullah Rabbi Syakur. Astaghfirullah Rabbi Sabur. Astaghfirullah Rabbi al-Ghafur. Astaghfirullah min kulli ghurur. Astaghfirullah Rabbi al-Ghafur. Astaghfirullah min kulli ghurur.
dakwah haruslah bijak dan lugas, hisbah mestilah cerdas dan tegas. Dakwah haruslah bijak dan lugas, hisbah mestilah cerdas dan tegas. Medannya berani dan keras, berkorban hingga terakhir nafas. Lihat medannya berani dan keras, berkorban hingga terakhir nafas. Astaghfirullah Rabbi ya syakur, astaghfirullah Rabbi ya sabur, astaghfirullah Rabbi ya syakur, astaghfirullah Rabbi ya sabur, astaghfirullah Rabbi al ghafur, astaghfirullah min kulli ghurur, astaghfirullah Rabbi al ghafur, astaghfirullah min kulli ghurur. Setiap medan wajib oleh yang pantas dan memang ahli. Setiap medan wajib diisi oleh yang pantas dan memang ahli. Semua medan wajib sinergi, jangan merasa benar sendiri. Semua medan wajib sinergi, jangan merasa benar sendiri. Astaghfirullah Rabbi asyakur, astaghfirullah Rabbi as-sabur, astaghfirullah Rabbi asyakur, astaghfirullah Rabbi as-sabur, astaghfirullah Rabbi al-ghafur, astaghfirullah min kulli ghurur, Astaghfirullah Rabbi al-Ghafur, astaghfirullah min kulli ghurur. Mulailah dari diri sendiri, jangan melanggar syariat Nabi. Mulailah dari diri sendiri, jangan melanggar syariat Nabi. Siapa berjuang ikhlaskan diri, niscaya dapat ridha ilahi. Siapa berjuang ikhlaskan diri, niscaya dapat ridha ilahi. Astaghfirullah Rabbi ya syakur, astaghfirullah Rabbi ya sabur, astaghfirullah Rabbi ya syakur, astaghfirullah Rabbi ya sabur, astaghfirullah Rabbi al ghafur, astaghfirullah min kulli ghurur, astaghfirullah Rabbi al ghafur, astaghfirullah min kulli ghurur. Takbir, sallu ala nabi. Jadi siap banyak istighfar? Siap? Nah, jadi tadi pertama sebelum saya akhiri nanti saudara. Nah, kenapa Nabi beristighfar? Nah, jadi pertama tasri' li ummati.
merupakan pensyariatan umatnya, bahwa istighfar itu bagian syariat yang sangat penting. Kedua, tarbiyah buat umatnya. Nabi aja yang nggak punya dosa, yang suci mulia, beristighfar sampai 70 kali per hari dalam riwayat Sahih Bukhari, dan 100 kali dalam riwayat Sahih Muslim. Nah, kalau Nabi aja yang begitu mulia suci selalu mengikat diri dengan istighfar, nah kita nih yang banyak dosa. Nah, jadi dididik oleh Nabi jangan meninggalkan istighfar. Nah, yang keempat, saudara, kenapa Nabi beristighfar? Ulama mengatakan Nabi, saudara, tidak pernah berbuat dosa. Tapi kenapa Nabi istighfar? Nabi beristighfar dari perbuatan mubah yang buang waktu. Masya Allah, perbuatan mubah tuh nggak dosa. Cuman kadang-kadang Nabi sebagai seorang manusia terkadang ada melakukan sesuatu yang mubah. Begitu Nabi berpikir ini merupakan sesuatu yang membuang waktu, Nabi istighfar. Dahsyat istighfar dari yang mubah. Masya Allah, saudara. Saya mau tanya, Nabi kita, saudara, mulia tidak? Indah tidak? Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan, selamat datang kepada Ketua Umum Persada, Persaudaraan Alumni 212, yaitu Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis, hafizahullah ta'ala wa ra'ah, famatanallahu bituli hayatih wa nafa'ana bi ulumi, amin ya rabbal alamin. Lanjut atau udah sampai di sini? Ini janji 15 menit, udah 45 menit Habib. Masya Allah, apa subuh? Lo mau bunuh gue lo? Masya Allah. Baik, kita lanjutkan sedikit, saudara. Jadi, dan yang kelima, saudara, Nabi itu setiap hari, bahkan setiap saat, kata para ulama, saudara ahli sufi, itu derajatnya meningkat tiap hari. Nggak ada tuh Nabi turun derajat, saudara. Jangankan turun derajat, saudara, sama derajat sama yang kemarin enggak. Nabi setiap hari naik derajatnya, naik derajatnya, naik derajatnya, sehingga pada saat Nabi naik ke derajat tertentu, Nabi menengok yang kemarin, saudara. Jadi tarkul afdol, saudara, itu pun Nabi istighfar. Subhanallah. Padahal nggak ada urusan medosa, saudara. Urusan medosa, saudara. Dahsyat tidak Nabi kita? Bagus tidak? Jawab yang kompak. Indah tidak Nabi kita? Sempurna tidak? Sallu ala umatnya. Karena Nabi tahu kok umatnya banyak dosa. Nabi tahu dari zaman ke zaman umatnya banyak salah, maka itu tiap hari, saudara, Nabi doain umatnya dengan istighfar. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, baiklah, akhirnya saya ingin menyampaikan di sini, kalau kita ingin selamat dari segala kerusakan, menegakkan segala aturannya. Setuju? Yang kedua, banyak-banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Nah, adapun singkat saja tentang kondisi yang terjadi saat ini, saudara, saya menyerukan kepada seluruh umat Islam dimanapun Anda berada, kondisi ini tidak main-main. Kondisi ini sangat berbahaya. Sebetulnya yang lebih berbahaya adalah gejolak politik yang ada di atas yang kita nggak lihat, saudara. Ini ada pertarungan kekuasaan, ini ada pertarungan perebutan kekuasaan, sehingga manakala ada masyarakat yang turun ingin menyampaikan aspirasinya, saudara, ingin menyampaikan protesnya, dilindungi oleh hukum, itu dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok politik. Masyarakatnya nggak ada agenda politik, saudara. Masyarakat intinya dia mau sampaikan, dia minta keadilan. Jadi nggak betul tuh kalau dikatakan masyarakat ini masyarakat yang turun ini diatur.